Baik, kembali lagi di pekan berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba melakukan analisis sederhana dari apa yang sudah kita lakukan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan input data atau integrasi antara data spasial dan hasil lapangan yang berupa data non spasial. Nah, oke, untuk kita boleh pakai MXD yang minggu lalu, terus kita save as, silahkan untuk pekan kedua, atau kalian mau bikin bukan MXD baru ya. Kalian mau bikin project baru juga silahkan, bebas, itu tergantung kalian. Yang penting yang kita panggil datanya adalah lokasi dagang yang sudah terintegrasi kemarin, ya. Yang sudah terintegrasi antara hasil survei dan data spasialnya, terus ruas jalannya. Oke. Ini Excelnya boleh di delete karena kita nggak perlu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Ini adalah kata kuncinya. Nah, kata kunci ini sederhana banget. Nah, sekarang kita akan coba pisahkan kata kunci ini. Jadi, misalnya keyword yang pertama adalah gerobak. Nah, kita coba bagi gerobaknya, terus listrik, retribusi, sama periodiknya. Nah, caranya seperti apa? Kita cukup buat tabel baru aja, field baru. Yang pertama itu gerobak, ya. Ininya juga gerobak. Terus tipe datanya kita pakai teks dan dia default ya. Terus kita tambah baru, kita enter dulu. Oke, nah kalau sudah kita tambah baru lagi. Ada listrik. Terus ininya juga sama, listrik. Tipenya teks jangan lupa. Terus kita tambah baru lagi. Tadi ada retribusi. Tipenya sama, teks. Terus yang terakhir ada periode ya. Periode dagang ini ya. Oke, tipenya juga teks. Oke. Nah, kalau sudah kita save all change, yes. Nah, nanti kalau sudah dia akan masuk ke sini. Nah, sekarang kita coba ekstrak informasi dari kata kunci ini. Yang pertama adalah gerobak. Tipe gerobaknya. Ada gerobak dorong dan gerobak permanen. Nah, cara inputnya gimana? Ada dua cara. Pertama, kalau kamu mau manual bisa seperti ini, dorong. Nah, kamu Ctrl C, terus Ctrl V, copy paste ya istilahnya ya. Nah, seperti ini. Atau ini permanen misalnya. Nah, seperti biasa di copy paste. Itu cara pertama. Nah, cara kedua ya bisa juga seperti ini. Misalnya kita select dulu untuk yang listrik nih, yang bayar. Oke, klik kanan di kolom listriknya, terus kita calculate field. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, kalian pastikan tabelnya sama. Ini pasti sama sih otomatis. Nah, ininya kita pilih arcade aja. Jangan pakai Python. Jadi biar yang umum kalian gunakan kan pakai kutip. Nah, ini kita tipe listriknya bayar. Nah, maksudnya bayar ini adalah dia nebeng sama toko atau sumber listrik yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Biasanya sih toko-toko ya. Nah, kalau yang ini dia listriknya mandiri. Mandiri itu seperti apa? Jadi mandiri ini mereka listriknya itu sumbernya dari ini, dari apa namanya? Dari genset gitu ya. Atau sumber listrik yang mandiri lah, mereka menyediakan sendiri seperti itu. Bukan bayar ke toko-toko atau warung yang ada di sekitarnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita pilih lagi ada retribusi. Nah, ini ada non retribusi sama resmi. Oke. Kita pilih dulu yang resmi. Seperti biasa, arcade. Terus resmi.
Nah, ini yang yang non. Nah, ini boleh input satu-satu karena dikit. Nah, yang terakhir adalah periode berdagangnya. Ada yang musiman. Nah, ini musiman. Musiman. Dan yang ini adalah tahunan. Jadi kalau musiman tuh ya munculnya lebaran doang kayak gitu, atau pas lagi hari-hari besar gitu. Tapi kalau yang tahunan dia betul-betul sepanjang tahun, mau lagi lebaran, nggak lebaran, atau hari-hari biasa dia tetap berdagang gitu, seperti itu. Nah, sekali lagi di notes ini datanya bukan data asli ya dari lapangan, tapi ini mah data dummy aja untuk memberikan gambaran pada kalian kira-kira seperti apa sih si kualitatif itu. Nah, kalau sudah, ini kan kita udah input ya, ekstrak informasinya, kita bisa tutup tabel atributnya. Nah, sekarang kita coba iseng melakukan analisis ya. Oke, kita zoom to layer. Nah, kita bisa melakukan simbologi. Nah, unique layer, kita mau pakai apa? Misalnya tipe gerobak. Oke, ada yang dorong. Misalnya kita kasih simbolnya, oh ini fill, maaf. Nah, kita mau pakai yang bulat misalnya ya. Nah, ini gerobak dorong. Nah, atau yang ini misalnya gerobak permanen ya. Kita pakai warna kotak. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih ya. Jadi kita bisa lihat pola sebarannya seperti apa. Mana yang dorong, mana yang permanen gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya ini warnanya jangan ini deh, jangan merah. Misalnya warnanya saya ganti hijau misalnya. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini, yang gerobak permanen itu dia dagang di mana sih? Nah, oh ternyata di Jalan Dewi Sartika sama di Jalan Otista. Nah, yang di Jalan Otista nih. Nah, tapi kenapa nih yang di Jalan Dalam Kaum nih, yang dekat ke Otista, dia nggak permanen gerobaknya? Ada apa? Oke, coba kita cek lagi. Misalnya dari simbologi. Kita pakai misalnya sumber listriknya. Nah, ada yang bayar. Ya, ada yang mandiri. Nah, ada yang mandiri. Oke, berarti bukan sumber listrik nih jawabannya. Coba kita cari lagi. Misal retribusi. Yang non retribusi kita cek. Misalnya kita kasih tanda apa ya? Inilah. Oh iya, ternyata dia pedagang yang tidak membayar retribusi. Bisa dikatakan dia pedagang ilegal. Makanya gerobaknya itu tidak permanen. Jadi mungkin ya pas ada Satpol PP datang dia bisa lari lebih gampang kayak gitu. Nah, sedangkan yang ini permanen gerobaknya, artinya mereka resmi karena bayar retribusi. Nah, lebih kurang itulah yang bisa diceritakan dari permainan data atribut ya. Jadi sebetulnya key points ketika kita memainkan data kualitatif itu adalah permainan data atribut. Dan ini juga bisa kalian analisis lebih dalam lagi. Ini kan baru satu variabel aja, baru satu instrumen ya, ada gerobak, ada listrik. Nah, kalian bisa ekstrak lagi, misalnya petanya mau jadi multi tema, gerobak dan listrik atau gerobak dan retribusi misalnya. Itu satu tema. Terus listrik sama periode satu tema. Nah, simbolnya bisa beda-beda lagi. Ada dorong bayar, dorong mandiri. Nah, pola yang bisa dilihat juga akan lebih banyak seperti itu. Nah, untuk materi pekan kedua seperti ini. Jadi, kita melakukan analisis sederhananya. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian cek di PowerPoint yang sudah saya share di Emas. Baik, terima kasih.